Let's go. Hai Kak, Hai. perkenalkan saya Morena Kiana Haryanto, host dari podcast ini. Nah, sebelumnya boleh perkenalkan diri kakak? Oke. Halo semuanya, kenalin nama aku Michelle Kesha Herianto. Biasanya aku dipanggil Michelle, tapi kalau keluarga aku manggilnya itu Cici. Kalau Cici itu biasanya disebut sebutan dari kakak, bahasanya dari Cina ya. Iya. Biasanya Cici gitu. Terus Karena kita ini saudaraan, jadi aku manggil ke kakaknya jadi Cici ya. Nah, oke. jadi kapan sih Cici itu lahir gitu di dunia ini? Oke, aku lahir di Sukabumi tanggal 4 Mei 2004. Nah, Kamu nggak mau nanya hari-harinya hari apa? oh iya, hari apa sih Ci? Aku tuh hari Selasa tahu. Masa? Ih, samaan kayak aku. Enggak juga, kamu Iya, aku Sabtu. hari Selasa. Oh ya? Iya, 21 Juli itu Selasa. Oh ya? Iya, dan saya tuh masih muda. Jadi di bawah ini bakal ada nama saya. Umur. Seret. Nah, riwayat pendidikan apa saja sih yang Cici ini pernah tempuh gitu, kayak dari TK sampai SMA? Mungkin dari TK dulu ya. TK itu aku di Mardiwana itu. Kalian pasti tahu lah, kan tetanggaan, bener gak sih? Di Cibadak gitu. Terus aku habis itu SD-nya sama di Mardiwana juga, dari kelas 1 sampai kelas 6 SD sampai lulus. Terus SMP-nya itu aku di Al-Umma di Sekarwangi. Itu lulus juga ya dari kelas 1 sampai kelas 3 gitu. Terus aku pindah sekolahnya ke Jakarta, SMA-nya. Iya nggak sih berarti? Iya, ya kan? SMA. SMA-nya di Jakarta. Itu aku di SMA International Islamic High School. Itu aku di situ cuma 2 tahun sekolahnya. Terus abis itu aku ngelanjutin kuliah di Bandung. Aku ngambilnya jurusan kedokteran. Nah, pasti teman-teman banyak yang nanya, kok TK sampai kelas 6 ini sekolahnya di Mardiwana, emang agama kakak apa? Kalau agama aku itu sebenarnya lahir aku tuh agamanya Katolik ya. Iya. Terus aku pindah agama tuh jadi Islam tuh kalau nggak salah kelas 2 SD deh kayaknya. Kelas 2 atau kelas 1 gitu, aku lupa lagi. Terus habis gitu sampai sekarang aku Islam. Nah, kalau saya itu bagaimana? Apakah saya Islam dari lahir? Kalau kamu ya ada Islam dari lahir. Hmm. Enggak. Katolik, sebut Katolik. Sebut Katolik. Iya. Tapi saya perasaan tidak pernah syahadat, tapi tidak apa-apa. Aku juga nggak pernah syahadat, tapi kita kan sholat. Iya, kita Sholatnya sholat. syahadat Kita juga syahadat dulu di IHS sama Iya. di ISS. Nah, terus selama menempuh kuliah di jurusan kedokteran tuh apa sih kendala yang dialami oleh Cike ini? Kalau misalkannya kendala mungkin dari belajarnya ya, cara belajarnya yang belum tepat gitu. Karena setiap orang tuh masing-masing tuh punya gaya belajarnya sendiri gitu. Ada yang hanya menonton YouTube gitu ya, terus dia mengerti gitu. Ada yang dia tuh harus dijelaskan gitu, kayak dianya nanya-nanya gitu kan, ini gimana sih kok gini. Ada yang kayak gitu kan dengan bertanya. Ada yang cuman kayak ngedengerin gurunya ngomong dong, oh ya udah paham gitu. Ada yang dengan cara menonton kan, ada yang dengan cara mendengar, ada yang dengan cara mempraktekkan gitu. Nah kalau aku tuh sebenarnya lebih ke mempraktekkan gitu loh, lebih ngertinya. Tapi aku tuh belum nemuin gitu loh titiknya tuh di mana gitu. Titik untuk praktikumnya gitu. Bukan ke praktikumnya sih, lebih kayak ke, kan kalau misalkannya kedokteran tuh banyak materinya ya. Sedangkan aku tuh ngertinya tuh praktiknya gitu, dengan cara mempraktekkan gitu. Kan sekarang gini materi gitu kan, gimana cara mempraktekkan materi tersebut gitu kan. Iya. Ya kan nggak ngerti kan, makanya aku lebih biasanya pakai logika gitu loh mainnya.
Jadi kayak misalnya perjalanan penyakit tersebut ya aku pakai logika mainnya gitu loh. Jadi nanti dari sini ke sini ke sini ke sini ke sini kayak gitu. Terus kenapa nih, pasti banyak yang nanya dari penonton ini, kenapa milih jurusan kedokteran? Kan kedokteran itu sulit, bagaimana kendala nilainya, bagaimana praktikumnya, tugasnya sibuk sana sini. Kenapa tetap memilih jurusan kedokteran? Sebenarnya aku tuh pengen ngebantu orang-orang banyak ya. Kayak sekarang lihat kan setelah pandemi itu banyak tenaga kesehatan yang gugur ya. Dan aku pengen jadi apa ya disebutnya? Pengen membantu lah, Membantu sesama. Terus aku juga ngelihat gitu kan ya, nenek aku dulu kan sakit ya. Kayak aku pengen aja gitu, kayak nyembuhin gitu lah. penyakit yang kayak gak mungkin disembuhin. Pengen tahu aja gitu gimana sih cara nyembuhinnya sebenarnya, gimana sih gitu. Terus kayak pengen ya ngeliat nenek sih sebenarnya kayak sakit kan, kasihan gitu. Gitu aja sih sebenarnya. Sama kayak kan orang-orang zaman sekarang tuh terkendala sama uang ya. Kalau biaya lah istilahnya gitu kan, kalau misalnya mau ke rumah sakit tuh biayanya mahal banget gitu kan. Jadi aku pengen nolongin juga mereka gitu, kayak dengan cara mempermudah gitu. Tapi kan kita realistis aja gitu kan. Nah, boleh spill sedikit gak sih biaya jurusan kedokteran tuh berapa gitu? Sebenarnya aku tuh kurang tahu ya, karena aku tuh lupa sebenarnya berapa. Tapi kalau kan ada yang pas awal-awal masuk tuh itu biaya pendaftaran itu sebenarnya kalau ujian masuknya aja tuh biasanya ada yang gratis tuh biasanya awal-awal, terus ada yang berbayar. Biasanya kalau yang gratis itu gelombang 1 gitu ya kalau nggak salah ya, gelombang 1 itu pas dibuka, begitu dibuka dia langsung daftar gitu, nah itu gratis biasanya. Tapi kalau misalkannya dia udah gelombang-gelombang akhir gitu biasanya dia bayar gitu. Kalau nggak salah gelombang 2 juga bayar deh, 2, 3, 4, 5 dan sekiannya gitu. Itu bayarnya kalau aku ya dulu itu 500.000 itu buat yang ujian saringan ya disebutnya gitu. Kalau misalkannya untuk biaya masuknya berapa itu biasanya tergantung masih mahasiswa itu kan ada nominal namanya apa ya, uang bangunan itu kita bisa isi sendiri kan, kita mau ngasihnya berapa gitu. Nah itu sesuai dengan itunya juga, dengan kemampuan masing-masing. Enggak biayanya, jadi kayak kita tuh pas mau daftar tuh kita di situ disuruh masukin biaya bangunan. Nah itu tuh terserah kita bebas mau ngasihnya berapa gitu loh. Jadi kalau dasarnya gitu ya itu biasanya mungkin sekitar 200 juta ya. Mungkin segituan ya kalau biaya masuk. Nah kan biaya masuknya aja ini udah mahal gitu, tapi kenapa tetap mau menolong yang kayak istilahnya apa yang gratis gitu, gak bayar gitu? Kalau itu mah lebih ke saling ngebantuin aja sesama manusia ya. Kan kita dapat ilmu gitu ya dari yang diajarkan gitu kan, dari universitas, dari fakultas, dari dosen-dosen gitu. Ya kita memanfaatkan ilmu tersebut dengan lebih baik. Kalau misalkan kita masih bisa bantu ya kita bantu semampu kita gitu. Terus dan lebih kayak apa ya namanya disebutnya ya udah saling tolong menolong aja, dan itu pun kan kita dapat pahala ya tolong menolong gitu. Tuh jadi emang realistisnya tidak ada gitu kan ya, berbentuk uangnya tidak ada, tapi kan jatuhnya lebih langsung ke pahala gitu ya, langsung yang di atas akhirat ya. Iya gitu, hitung aja buat amal gitu, amal soleh gitu kan. Nah kalau boleh tahu Cici ini kuliahnya di mana sih? Aku tuh di Universitas Kristen Maranatha Bandung. Kalian jangan tanya kenapa Islam masuknya ke Kristen gitu, Universitas Kristen. Sebenarnya tuh di sana tuh banyak banget tahu yang Islam. Iya, itu nggak pasti. Kristen doang, dan yang Islam tuh mungkin ada setengahnya, sama yang Kristen tuh sekarang setengah-setengah gitu loh. Imbangannya tuh 50/50 gitu. Jadi kayak jangan mikir kayak itu mah nanti pasti banyaknya gini nanti dirundung segala macem, dibully segala macem, itu enggak guys. Karena
kita mungkin sekarang udah di generasi yang lebih maju ya, Iya. pasti nggak, pemikirannya nggak lama lah ya, maksudnya nggak zaman dulu gitu. Iya, yang masih mikir kayak aduh masuk sini nanti dirundung segala macam, enggak kok, dia kita gitu loh. Setuju. Nah, selanjutnya pertanyaan yang menurut saya paling penting. Apa sih yang memotivasi Cici ini sampai sekarang gitu, sampai saat ini Cici masih berdiri teguh untuk jurusan kedokteran? Motivasinya biaya masuk kedokteran tuh mahal. Bener kan? Benar kan? Tentu. Yang pertama mahal gitu kan, yang kedua ya sayang nggak sih, kita udah jalan nih istilahnya, ya emang sih belum setengahnya gitu, tapi kan udah lumayan agak jauh ya, sayang nggak sih kalau misalkan nggak dilanjut ya kan. Ya masa ditinggal lagi, apalagi sayang-sayangnya. Ya, itu parah banget gitu. Terus kayak ya kita kan sayang juga ya, maksudnya udah ngabisin uang banyak gitu. Terus lagi emang cita-cita juga kan. Terus emang yang ketiga, aku emang mau ngebantuin orang-orang kan, jadi kayak ya udahlah kita berjuang di sini, semangat aja gitu buat ngebantu orang yang banyak gitu. Biar Indonesia semakin jaya, sehat, maju orang-orangnya. Iya, orang-orang. Nah, sekarang saya ini ingin bertanya yang lebih pribadi gitu mengenai kehidupan Cici Keisa. Nah, jadi kenapa sih Cici itu lebih kayak memilih di Universitas Maranatha? Kan ada universitas lain kayak BINUS, Brawijaya, UI, dan kawan-kawan UGM yang kayak gitu. Kenapa milihnya di Maranatha? Sebenarnya sebelumnya tuh aku ada daftar SBMPTN ya namanya. Yeah. Nah itu aku ada daftar ke UI sama ke Unpad. Nah tapi sayangnya kedua-duanya nggak keterima. Dan pada akhirnya waktu itu tuh udah sempet nyoba-nyobain. Aku tuh dulu juga nyoba-nyobain kemana-mana. Kesemuanya aku cobain, kayak ke UI, ke Trisakti, terus ke Maranatha, ke Unisba, terus ke mana lagi ya? Kayaknya UPH dulu pernah, UPH. Uang papa habis tuh ya kesempatannya. Nah, kesemuanya tuh aku udah pernah nyobain dan emang mungkin jodohnya bukan di situ ya, bukan di universitas itu. Dan terus pada akhirnya aku searching ternyata di Maranatha tuh bagus kedokterannya, dia akreditasinya tuh A. Yang pertama itu, yang kedua emang swasta di Bandung tuh bagus tuh itu gitu. Kenapa aku milih di Bandung? Karena yang kita tuh punya keluarga di Bandung ya, jadi kita kalau ada apa-apa enak gitu loh, jadi lebih gampang gitu. Dan mamah tuh emang orang Bandung gitu, jadi kayak ya udah why not gitu kan, kenapa nggak di Bandung gitu. Terus emang di Maranatha juga bagus gitu kan, apa kedokterannya akreditasinya A gitu. Terus dan banyak juga apa ya yang lulusan Maranatha tuh jadi dokter-dokter yang sukses gitu. Testimoni. Salah satunya dokter yang bagus, sukses. Insya Allah, amin. Bagus kok di Maranatha tuh gitu. Nah sebenarnya nilai rapot CC itu termasuk eligible gak sih untuk masuk kayak ke UI yang kayak gitu-gitu? Sebenarnya mungkin kalau misalkannya bisa dimasukin, tapi itu mungkin ke apa sih namanya, satu lagi yang jalur rapot kan ada SBM, satu SNMPTN kan? Iya. Itu ya? Kayaknya, saya tidak tahu. Aku lupa deh namanya, maaf ya guys, ini anaknya nih gara-gara banyak materi jadi lupa. Iya, ini materi kedokteran tuh banyak guys, nggak kayak dikit. Guys, tahu nggak, susah banget, jangan mau masuk kedokteran. Ya, tolong menolong dalam memberitahu ya. Ini kita spill dikit. Iya. Apa tadi ya? Aku lupa. Oh, nilai ya? Iya. Sebenarnya nilai aku mau sombong dikit ya, sombong dikit. Bagus. Tapi nggak apa ya namanya? Nggak stabil. Jadi emang semester 1, 2, 3 tuh agak gini lah. Agak naik. Naik. Terus ada turunnya. Terus naiknya langsung gini. Terus turunnya langsung gini. Jadi itulah aku nggak masuk di jalur rapot itu ya. Tapi ada tapinya nih. Apa?
di Trisakti tuh aku pernah masukin jalur rapot ya kan. Oh ya, aku lupa ngasih tau, kalau kedokteran tuh biasanya nggak ada jalur rapot tuh. Hah? Iya nggak sih? Iya tahu, aku kok kayak pernah dengar gitu dari temen aku ya, katanya gini, kalau misalkannya jalur rapot tuh nggak ada katanya, selain apa ya, SNMPTN itulah, Mm. itu tuh nggak ada katanya, tapi nggak tahu ya, itu Masa mungkin kayak gak ada mungkin jalur salah, mandiri? salah kali ya. Maksudnya jalur rapot kalau nggak salah deh, apa harus di gelombang awal gitu, aku lupa gitu. Pokoknya gitu. Terus aku pokoknya masukin jalur rapot tapi bukan jurusan kedokteran, Jurusan apa tuh? desainer ya. Hah? Bukan, teknik sipil. Aku masuk ke teknik sipil. Aku masuknya ke teknik sipil waktu itu, nyobain gitu. Dan kayak ternyata keterima. Hah? Iya, serius keterima. Dan aku keterima, terus kata mama, mendingan dibatalin aja gitu, karena kita kan emang minatnya, target kita kan kedokteran ya. Dan itu ya udah aku batalin aja. Itu ada kok. Wah, hati-hati yang SMA-nya di IHS terus masukin rapor ke Trisakti jurusan teknik sipil, kenapa gak dibatalin gara-gara ini ya, guys? Parah. Karena waktu itu gimana ya, ternyata ya mama bilangnya kayak gitu kan. Ya aku kira kan mama kan bilang gini, ya udah kalau misalkan nggak keterima kedokteran ya nggak apa-apa, teknik sipil gitu. Tapi ternyata harus kedokteran gitu. Tetap kekeh. Sebenarnya bukan itu sih ya, kan tujuan utama itu ya, selagi kita masih mau mencoba kenapa tidak gitu. Jadi waktu itu akhirnya mencoba lagi gitu, dan ternyata setelah mencoba lagi itu aku berhasil masuk kedokteran dan di Maranatha. Nah setelah itu ya, setelah Nah, itu kan aku alhasil aku tuh gap year ya, gap year setahun. ya, jadi dia itu kan kuliahnya 2 tahun. SMA-nya 2 SMA-nya 2 tahun. Gak diterima kan, itu banyak terima di teknik sipil tapi gak diambil. Nah, makanya nunggu 1 tahun lagi buat gelombang pendidikan selanjutnya. Ya gitu, dan pas gelombang pertama itu muncul aku langsung daftar dan itu keterima. Jalur rapot Enggak, jalur sendiri. mandiri, tapi itu kan karena gue masih gelombang awal ya, jadi dia gratis sih, apa, gak ada biayanya, gak ada biaya masuknya. Dan guys, kalau misalkannya kalian mau masuk universitas tuh, kalian tuh harus daftar dari gelombang pertama walaupun kalian mau ikutin SBM atau SNMPTN. Karena kalau misalkannya kalian udah baru tahu nih, misalkannya SBM PTN-nya atau SNPTN-nya udah diumumin nih, misalkannya baru diumumin nih misalkannya, kan itu agak lama ya, itu masuknya bakalan ke gelombang 4 atau 5 gitu, udah agak akhir-akhir, jadi si kuotanya juga udah mulai menipis gitu loh. Jadi kemungkinan kalian masuk ke universitas tersebut tuh kemungkinannya kecil gitu. Susah Jadi susah saingannya, karena kayak kamu tuh kuotanya tinggal 10 orang lagi, tapi yang mau masuk tuh banyak gitu loh, ada 1000, ya kan kemungkinan kita masuk jadi kecil banget, jadi tambah susah gitu. Jadi kalau bisa kalian dari sekarang tuh udah mulai apa namanya, mendaftarkan diri lah gitu. Jadi dari kelas 3 SMA tuh kalian udah searching harus mau kuliah di mana gitu. Udah harus gempiar ini. Harus ke sini, tujuannya harus langsung sudah ada tujuan SMA kelas 2 itu ya. Karena ya, jadi udah direncanakan, itu mau sesuai pengalaman aja sih. Terus habis gitu karena aku gap year setahun dan kayak gabut ya mau ngapain, terus aku iseng-iseng, apa tuh? aku nggak daftar ke Akpol. Hah? Iya. Iseng banget, isengnya sangat iseng sekali. Daftarnya di Akpol. Selanjutnya keterima. Enggak. Pasti. Karena gini, jadi kan aku udah menyiapkan dokumen segitu banyaknya, kan kita kan butuh 3-4 rekapan, 4 rekap gitu loh, kayak banyak banget. Terus habis itu aku kerjanya sampai benar-benar sampai malam, tahu nggak sih, aku harus nulis pakai huruf yang
kapital, Semua. nggak boleh pakai tip X, nggak boleh dicoret, bener-bener kayak nggak boleh sobek gitu lah. Wah, harus bener. Dan aku tuh udah nulis capek-capek gitu kan ya, pernah tuh aku lagi nulis nih, udah beres nih, udah tanda tangan sampai bawah, pas ngeliat ke atas tanggalnya salah. Harusnya aku nulis tanggal hari ini, aku nulis malah tanggal akhir, jadi harus diulangi lagi. Coba kalian bayangin, udah dari awal sampai akhir udah beres, pas dilihat ke atas lagi ternyata harus ngulangin, kan capek ya. Sakit hati sih itu. Sakit hati. Kayak aku kayak, wah, aku pengen makan tuh kertasnya, tapi saya nggak bisa. Kalau Nggak bisa enak. Kalau bisa aku makan. tambahin garam aja pasti enak. Harus dibakar dulu kayaknya. Terus akhirnya, tapi di situ aku berdoa sama Allah. Ya Allah, janganlah masukin, kalau misalkan apa ya? Kalau misalkannya aku masuk, nanti aku malah bingung mau pilih yang mana gitu, mau dokter atau mau polisi kan pada akhirnya gitu. Pas di awal udah langsung gak keterima guys. Karena tingginya kurang 1 cm. Keselin nggak? Hah? 1 cm doang segini loh. Emang tingginya berapa sih kalau Cici itu? Aku tuh sebenarnya tingginya 162. Terus kalau kepolisian? Akpol tuh minimalnya 163. Hmm. Beda 1 cm guys. Dan kalian tahu, aku tuh waktu SMA tuh kan pernah diukur juga ya tingginya gitu. Dan itu nggak lama lah dari itu, kayak mungkin selang 6 bulan ya sebelumnya gitu. Aku pernah ngecek tinggi aku itu 163. Tapi kenapa tuh aku kurang 1 cm? Menciut. Dan aku heran kayak, hah? Rasanya kemarin 163, kenapa jadi 162 gitu? Tapi emang itu pas di, ya udahlah ya, itu mah cerita doang. Nah, cerita masa lalu gak apa-apa, ceritain aja, soalnya kan ini membuat biografi alias masa lalu. Kalau masa depan mah belum ada yang tahu. Iya. Oh ya, sama aku mau ini juga. Dulu pas SMP, aku tuh pernah ikutan lomba cerpen. Terus dapat Juara 3. ya. Give a clap hand. Wih. Ini sangat sepi sekali, serem sebenarnya. Ini tuh udah jam 11 malam. Tapi kita masih harus ngetik video wawancara. Iya, saya paksa. Nah, aku udah ngantuk nih. Nah, gak apa-apa, mumpung ini libur 3 minggu, lumayan banget. Libur gitu kan. semester ya kan. Udah gak sabar banget nih, pengen kuliah lagi. Bohong banget. Nah, ini kayaknya udah mau pertanyaan terakhir nih, udah mau di akhir video banget. Nah, yang buat yang terakhir tuh apa sih tips and trick itu di selama kuliah kedokteran itu? Tipsnya menurut aku ya, kalian kalau mau belajar kan kalau kedokteran tuh ada yang namanya per blok. Per blok. Jadi satu semesternya tuh ada 4 blok. Nah, setiap seblok-bloknya itu kalian bakalan ujian. Jadi kayak sebulan sekali kalian tuh bakalan ujian gitu. Dan ujiannya tuh nggak sedikit guys, itu banyak banget. Pokoknya nanti tuh ada yang namanya OSCE, OSPE, SOKA. Kalian cari tahu sendiri ya, jangan aku jelasin di sini ya. Pokoknya kalian cari tahu sendiri apa itu OSPE, SOKA, OSCE. Terus tapi kalau di Jawa Barat tuh masih ada SOKA kalau nggak salah. Tapi kalau di luar Jawa Barat tuh udah nggak ada. Kayak di Jakarta tuh udah nggak ada SOKA, nggak ada ujian SOKA. Tapi cuma di Jawa Barat tuh masih ada SOKA. Kayak aku kesel kayak, kenapa yang lain udah pada ada, di aku masih ada. Karena ujian SOKA tuh paling susah. Takdir. Menangis. Pokoknya kedokteran susah. Pokoknya ada SOKA, OSPE, OSCE. Satu lagi ada praktikum. Nah, itu semuanya beda-beda tuh ujiannya. Caranya juga beda-beda gitu kan. Nah, dari setiap ujian ini tuh bakalan banyak banget materinya. Iya. Dan ini semua tuh punya kesulitannya tersendiri ya, gitu istilahnya ya. Dan kalian kalau mau ujian jangan kayak aku. Kenapa tuh? Malamnya besoknya mau ujian, malamnya baru baru belajar. Jangan. Sistem itu langsung SKS. SKS gitu kan. Kayak kalian pusing gitu. Sistem kebut semalam. Aku belajar dari jam 12 sampai besok paginya pun. Aku pernah loh. Jadi dari jam 12 siang aku belajar. Hah? Sumpah. Sampai jam 2 subuh. Terus tidur cuma 2 jam, bangunnya langsung belajar lagi, langsung ke kampus ujian. Berhasil? Enggak. Jadi kalau Jadi di kedokteran tuh harus matang ya belajarnya. Ya, jadi kayak misalkan gini loh, kayak kalian nih abis
habis beres kuliah nih misalnya hari itu kalian harus apa namanya ya diulangi lagi gitu materi-materinya gitu, kayak diingat-ingat lagi, dipelajari lagi sampai kalian bisa tanpa kalian lihat buku, jadi kayak udah di luar kepala gitu kalau bisa gitu. Jadi kayak langsung persiapan buat ujian aja, jadi kayak walaupun ujiannya masih 3 minggu lah ya, masih 3 minggu lagi atau 4 minggu lagi, kalian harus sudah belajar aja gitu karena materinya banyak banget, nggak gampang. Percaya deh, kalian bakalan nyesel kayak aku. Nah ini tips and trick ini tiba-tiba berubah judulnya jadi mimpi buruk para yang mau masuk ke dokteran. Langsung gempar. Ini gimana banyak ujian ya. Tapi jadi intinya mah jurusan kedokteran tuh harus rajin belajar banget, rajin ngafalin gitu ya. Iya, terus jangan suka tipsen. Tipsen apa tuh? Titip absen. Aduh. Siapa nih yang suka titip absen nih ya di SMA siapa? Ada nggak yang suka? Gak ada sih. Soalnya di sana tuh kayak langsung dilihat kan dikit muridnya. Kelihatan sama gurunya. Soalnya kalau misalkannya tipsen, kalau di universitas aku tuh langsung ketahuan, langsung bisa di BO. Bukan. Nilai kan di sana ada nilai perilaku ya. Iya. Itu langsung dikurangin dan bisa mempengaruhi nilai Yang kita, lainnya. nilai akhirnya. IPK kita bisa mempengaruhi itu. Waduh, parah banget ya. Pokoknya jangan macam-macam aja guys kalau misalnya di kedokteran. Oh ya, sama kalian tuh gak boleh nail art. Oh, gak boleh? Nail art gak boleh. Sama cat rambut tuh kalian gak boleh. Lah, Gak boleh. tapi untungnya dia pakai hijab jadi gak kelihatan ya. Sebenarnya Kalau ini di tuh muka ini badai. ya badai di sini, Badai badai hujan bos. Nah, aku spill sedikit warna rambutnya itu. Ini tuh rambutnya tuh kayak kuning, terus hitam, coklat, merah. Ngaco dia mah. Ada warna merah kan waktu itu. Dia mah ngadi-ngadi. Tapi aku pernah ngecat rambut tuh banyak warna sih. Iya, sampai rusak. Makanya jangan lupa pakai gak ada iklan. Gak disponsori kita sekarang Iya, guys. tidak disponsori. Coba. Nanti kalau udah besar channelnya. Coba Aqua tolong dong hosting. Nih, aduh. Malah kelempar. Nah, jadi itu ya tips and triknya untuk masuk ke jurusan kedokteran. Nah, menurut Cici itu kedokteran ini mimpi buruk atau mimpi baik sih? Jujur, Sebenarnya mimpinya tuh ketindihan. setengah-setengah. Setengah baik karena masa depannya pasti cerah. Amin. Nah, tapi buruknya karena pasti jalanin susah. Sulit. Nah, kalau udah S2 tuh mau ngambil spesialis apa sih? Sebenarnya ya aku tuh mau ngambilnya sih spesialis anak, tapi setelah Dipikir-pikir, mendengarkan dari cerita orang-orang dan mendengarkan saran dari mama papa itu katanya Dokter lebih baik kecantikan. dokter kulit atau dokter kecantikan, karena zaman sekarang banyak banget orang-orang yang mau kulitnya sehat ya kan, tanpa Iya. dirawat, dan orang itu tuh bakalan ngelakuin apa aja untuk wajahnya, untuk kulitnya gitu. Jadi kayak ya emang sih manusia ya, Ya, pasti wanita, ingin apalagi sempurna. wanita gitu kan ya, dia pengen mukanya mulus kan, cantik gitu. apalagi dituntut sempurna sih, itu yang paling parah. Dan itu tuh kan kalau yang kayak gitu nggak harus nunggu sakit kan, itu Iya. mah walaupun kita sehat itu kita pengen aja gitu, jadi gitu. Terus kalau misalnya dokter anak tuh dia ngambil spesialisnya lama. Emang iya? Jadi dia tuh disebutnya spesialis besar gitu lah istilahnya kayak gitu. Jadi kita kan harus mempelajari anatomi lagi kan, kayak iya, penyakit anak terbarunya. kecil. Karena cara menangani pasien anak-anak dan dewasa tuh berbeda. Kan obatnya aja berbeda, dosisnya Iya. aja berbeda gitu kan. Gitu. Jadi kalau masuk dokter anak tuh alias ngurang dari awal lagi. Ya kurang lebih kayak gitulah gitu. Tapi kalau dokter kecantikan ya kita tinggal memperdalami tentang kulit, tentang ya udah gitu, tentang itu aja. Ya tinggal cantik pokoknya, cara membuat orang jadi cantik. Tapi jangan botox dan kawan-kawan yang kayak Mengubah berlebihan. diri lah, kayak oplas gitu kan, itu nggak baik juga. Karena setiap orang tuh sempurna apa adanya. Pasti Tapi ada kalau kekurangan. misalkannya jerawat itu kan emang kita Iya, harus itu mah dihilangkan. beda lagi, oke? Oke, jadi yang terakhir spesial kostum. Jadi ini tuh saya tuh pakai jas lab dari Smandak dan Cici pakai jas Lab dari Maranatha. biar kepelan alias samaan.
Nah, jadi yang sering lihat di story-story WA aku ini kakak aku ya, yang sangat cantik dan harusnya jadi model, tapi entah kenapa ingin menjadi dokter. Saya juga tidak tahu. Padahal tubuhnya udah ramping. Tinggi gitu. Oh, tinggi. Tinggal jalannya set 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 set. Beres jadi model. Tapi gak tahu kenapa pengennya jadi kedokteran. Nah, mungkin sekian ya pertanyaan-pertanyaan dari saya sebagai host kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut salamnya dong. Salam Vida Dharma Anoraga. I bring all the drama, I bring drama, You should just let me freak you. I say you. You should just. You told me that you wasn't a